Kenapa iblis identik dengan 666 di Alkitab? Mari kita bahas. Salah satu bagian di dalam Alkitab yang menarik banyak orang adalah tentang angka 666, yang katanya bilangan binatang, yang sering juga disebut sebagai simbol antikris. Kita bisa menemukan angka ini dalam Wahyu 13 ayat 18. Wahyu 13 ayat 18 berkata, yang penting di sini ialah hikmat. Barang siapa yang bijaksana, baiklah yang menghitung bilangan binatang itu. Karena bilangan itu adalah bilangan seorang manusia, dan bilangannya ialah 666. Perhatikan kalimat yang ditulis oleh Rasul Yohanes. Karena ini sangat penting. Yohanes mengatakan bahwa kita harus menghitung bilangan itu. Artinya bahwa ada makna di balik angka tersebut. Pada akhir dari kitab Wahyu pasal 13 yang tengah mendiskusikan sang makhluk buas atau antikristus dan nabi palsunya, kita membaca yang penting di sini adalah hikmat. So barang siapa yang bijaksana, dikatakan baiklah ia menghitung bilangan binatang itu. Karena bilangan itu adalah bilangan seorang manusia. Dan bilangannya ialah 666. Ya, entah bagaimana angka 666 adalah sebuah petunjuk pada identitas sang makhluk buas itu, alias iblis. Di Wahyu 13 ayat 16 dan 17 tertulis seperti ini. Dan ia menyebabkan sehingga kepada semua orang, kecil atau besar, kaya atau miskin, merdeka atau hamba, diberi tanda pada tangan kanannya atau pada dahinya. Dan tidak seorang pun yang dapat membeli atau menjual selain daripada mereka yang memakai tanda itu, yaitu nama binatang itu atau bilangan namanya. Jadi Wahyu 13 juga mengutip dari tanda binatang yang seperti ada tertulis di ayat 16-17 yang barusan saya bacakan. Dan banyak teori yang menggabungkan antara angka 666 dengan tanda tersebut. Akan tetapi tanda binatang itu maupun angka 666 terlihat sebagai dua hal yang berbeda. Tanda binatang adalah sesuatu yang perlu diterima orang untuk keperluan melakukan jual beli. Sedangkan angka 666 dengan cara tertentu terkait dengan angka dari makhluk binatang buas atau antikristus. Nah, makna di balik 666 adalah sebuah misteri. Dan terlihat dari tulisan Rasul Yohanes ini. Ketika menulis di bawah ilham Roh Kudus dengan memaksudkan begini. Untuk memperhitungkannya, Yohanes berkata diperlukan hikmat. Adapun yang menggunakan gematria atau menetapkan nilai nominal pada setiap abjad dari nama atau kata dan menjumlahkan nilai tersebut. Dan mereka telah mengidentifikasi antikristus sebagai tokoh dalam sejarah dunia. Beberapa target yang pernah dikalkulasi adalah Kaisar Nero, Ronald Reagan, Michael Gorbachev, dan berbagai paus di dalam sejarah gereja Katolik Roma. Upaya beberapa orang dalam mengkaitkan nama seseorang dengan angka 666 sangat mengherankan. Tapi hampir setiap nama dapat dijumlah menjadi 666 jika diupayakan secara matematika. 666 akan mengidentifikasi sang makhluk buas. Tetapi dengan cara apa? Angka 666 terkait dengan sang makhluk tentunya bukan tujuan dari Wahyu 13 ayat 18. Alkitab seringkali menggunakan angka 7 dalam mengacu kepada Allah dan kesempurnaannya. Secara tradisi, angka 6 seringkali dikaitkan dengan angka manusia yang diciptakan pada hari ke-6 dan selalu tidak berhasil menyamakan diri dengan Allah. Sang binatang atau antikristus akan berupaya sekuat tenaga menjadi seperti Allah. Ia mungkin akan membuat klaim bahwa ialah Allah. Akan tetapi sama halnya angka 6 tidak akan menjadi angka 7. Sama juga sang binatang atau antikristus dengan ketiga angka 6-nya akan gagal dalam upayanya menjadi seperti Allah. Makanya seringkali orang mengatakan iblis identik dengan angka 666 atau 666. Tuhan Yesus memberkati.